Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, buta adalah kondisi ketika seseorang tidak bisa melihat, baik pada satu mata maupun pada kedua mata. Kondisi ini dapat terjadi seketika akibat karena cedera parah atau secara perlahan akibat dari suatu komplikasi penyakit tertentu. Buta juga bisa dialami oleh bayi akibat dari kelainan atau cacat sejak lahir. Nah, berdasarkan data dari World Health Organization pada tahun 2020 disebutkan bahwa sekitar 1 miliar penduduk di seluruh dunia itu menderita penglihatan berat atau kebutaan. Nah, sementara di Indonesia sendiri disebutkan bahwa pada tahun 2020 tercatat ada sekitar 6,4 juta penduduk yang mengalami kebutaan. Nah, kita tahu bahwa ada dua penyebab kebutaan terbesar yang paling sering yang terjadi di seluruh dunia. Yang pertama adalah katarak dan yang kedua adalah glaukoma. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang menyebabkan kebutaan, yakni penyakit glaukoma, sekaitan dengan peringatan hari Week Glaucoma Day yang selalu diperingati pada setiap bulan Maret setiap tahunnya. Saat ini telah hadir bersama saya Dr. Sultan Hasanuddin, spesialis mata, yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu glaukoma dan bagaimana melakukan penanganan terhadap penyakit glaukoma. Ini dia Dr. Sultan Hasanuddin, spesialis mata. Assalamualaikum Dr. Sultan. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi apa kabar tak? Alhamdulillah Ya. baik dok. Dr. Sultan, kita berbicara tentang glaukoma ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan glaukoma? Ya. Jadi glaukoma itu mungkin tadi dokter sudah bicarakan merupakan penyebab kedua faktor kebutaan di dunia, termasuk juga di Indonesia. Kalau kita lihat dari pengertiannya itu sebenarnya dok, glaukoma itu merupakan suatu kumpulan gejala di mana ditandai dengan peningkatan tekanan bola mata. Peningkatan tekanan bola mata ya. Terus disertai dengan kerusakan saraf mata dan juga hilangnya lapangan pandang. Hilangnya lapangan pandang. Jadi ada 3 gejala inilah yang merupakan suatu penyakit glaukoma itu sendiri. Oh, jadi kumpulan dari 3 gejala ini yang disebut sebagai glaukoma ya. Nah, apa gejala-gejala yang paling sering dirasakan oleh masyarakat? Nah, kalau glaukoma itu sendiri sebenarnya gejala awalnya penyakitnya sebenarnya terdiri ada 2, ada akut sama kronis. Oh, iya. Tapi yang paling sering memang dia secara kronis, jadi secara perlahan-lahan. Perlahan ya. Nah, istilah di dunia ini sebenarnya di glaukoma itu dia merupakan pencuri penglihatan istilahnya. Pencuri penglihatan ya. Karena dia berjalannya itu pelan-pelan. Iya. Pasien-pasien ataupun penderita yang mengalami glaukoma itu awalnya dia tidak sadar kalau dia mempunyai penyakit glaukoma karena awalnya tuh nggak ada gejala yang berarti karena dia mengambil penglihatannya itu dari lapangan pandang dari sudut perifer yang kita sebut semakin lama semakin menyempit. Jadi pada saat dia sudah mulai menyempit, nah disitulah mulai mungkin nanti gejala-gejalanya penglihatan dari pasien itu sendiri. Itu yang pasien yang rasakan. Tapi yang dokter yang bisa kita periksa sebenarnya itu terjadinya peningkatan tekanan bola mata itu merupakan awal-awal tandanya terjadinya glaukoma. Tadi dokter mengatakan bahwa ini paling sering disebabkan karena penyakit kronis yang perlahan-lahan ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama tuh dari gejala-gejala mulai muncul tiba-tiba langsung mengalami kebutaan itu rata-rata berapa lama ya? Nah kalau sekarang untuk saat ini sih sebenarnya tidak ada faktor waktu yang pasti dok untuk kapan berjalannya karena penyakit ini bisa terkena dari segala usia pertama. Dan kemudian tapi walaupun memang faktor resiko ada beberapa faktor resiko itu lebih menitik beratkan ke usia-usia di atas 40 tahun. Tapi perjalanan penyakit ini bisa saja cepat, bisa saja pelan tergantung dari jenis glaukomanya itu sendiri. Oh, jadi tergantung dari jenisnya ya, bisa cepat, bisa lama. Nah, kalau saya sebagai masyarakat awam ya, kira-kira bagaimana cara saya mendeteksi secara dini agar saya tahu gitu, oh ini saya lagi sedang ada gejala-gejala glaukoma gitu. Nah, biasanya yang kita harus ketahui untuk kita membuat edukasi terhadap masyarakat sebenarnya
kalau glaukoma itu yang harus kita waspadai karena dia mempunyai beberapa faktor resiko. Faktor resiko ya. Faktor resiko yang mungkin karena tidak semuanya juga biasanya terkadang juga dengan nyeri-nyeri kepala sedikit takutnya pasien jangan sampai saya glaukoma gitu. Nah, ada beberapa faktor resiko yang mungkin menjadi satu kepastian bahwa pasien ini warning harus warning harus untuk memeriksakan secepat mungkin ke dokter mata. Faktor risiko itu pertama usia di atas 40 tahun. Usia di atas 40 ya. Nah, riwayat boleh laki-laki, boleh perempuan ya. Betul. Riwayat keluarga yang mempunyai penyakit gangguan glaukoma. Oh, genetik juga ya. Bisa, jadi ada riwayat keluarga ya. Tekanan darah yang tinggi, hipertensi, diabetes mellitus, DM ya. Terus riwayat juga merokok. Riwayat merokok. Wah, ini risiko, ya. Ini yang paling penting ini. Nah, ini bahaya juga sebenarnya. Jadi beberapa faktor tersebut khususnya usia dan juga mungkin ada keluarga yang riwayat keluarga ya. Nah, itu harus cepat memeriksakan sendiri, cepat ke rumah sakit ataupun dokter untuk screening awal sebenarnya. Jadi penguatannya adalah ketika merasa ada gejala-gejala yang disebutkan tadi, lalu kemudian ada 5 faktor risiko yang kita miliki, salah satunya saja ya, nggak mesti harus kelimanya ya, itu sudah harus warning ya, untuk segera memeriksakan diri ke dokter ahli mata. Kalau dipangkep ke dokter Sultan berarti ya, bisa di klinik mata Bougainville, luar biasa. Nah, dokter Sultan, tadi disebutkan bahwa ini bisa terjadi secara perlahan, bisa juga terjadi secara mendadak ya, akut ya. Ada nggak pertolongan pertama yang kita bisa lakukan ketika terjadi serangan-serangan seperti ini pada seseorang gitu? Nah, betul. Jadi penyakit ini memang ada akut dan kronis. Dan kalau akutnya itu sangat berbahaya karena dalam sekejap dia bisa merusak saraf mata sekian banyak persen gitu loh. Dibandingkan kalau perlahan-lahan secara kronis. Jadi kan kalau ujung-ujungnya ini memang kan saraf mata pusat yang akan hilang. Saraf mata, sehingga ini jeleknya glaukoma itu dia merupakan kebutaan yang tidak bisa reversible. Jadi apabila sudah rusak tidak bisa kembali lagi. Permanen ya? Iya. Beda dengan katarak yang mungkin kalau setelah operasi katarak insya Allah akan penglihatan mulai membaik. Jadi kalau khusus akut sendiri itu sayangnya tidak ada penanganan yang secara awam yang masyarakat bisa lakukan. Biasanya tanda-tandanya itu mata merah, 2 mata secara pelan-pelan dan buta mendadak. Jadi biasanya kalau akut itu awal-awalnya dia mungkin melihat pandangannya agak seperti melihat pelangi, disertai dengan tiba-tiba buta mendadak dan mata merah. Itu sebenarnya tanda-tanda akut sebenarnya. Akut ya? Itu bisa. Dan pada penanganan awalnya mau tidak mau sebenarnya itu harus ke rumah sakit. Di rumah sakit itu nanti biasanya kita lihat dari tekanan matanya. Kalau dia di atas 40 lebih, di mana kan tekanan mata normal sebenarnya di bawah 20 dok. Di bawah 20. Nah, kalau dia sudah berkali lipat, biasanya kita intravena mannitol yang biasa diberikan juga dengan orang-orang yang per infus ya. Infus. Dan ada beberapa obat minum dan juga tetes yang kita berikan kembali seperti itu. Dan kita kontrol biasanya setiap setengah jam tekanan matanya setelah pemberian obat. Apa perlu tindakan operatif ya seperti ini? Untuk keadaan-keadaan akut tindakan operatif biasanya laser, tapi kita tunggu sampai dia stabil. Untuk glaukoma akut biasanya kita lihat dulu, karena glaukoma itu dia dibagi 2, selain kronis dan akut itu dia lihat apakah dia sudut terbuka atau sudut tertutup. Nah, biasanya kalau dia sudut tertutup biasanya kita harus laser seperti itu. Gitu, laser. Nah, Dokter Sultan, ada tidak pantangan dari aspek makanan atau kebiasaan-kebiasaan membaca misalnya atau apalah yang perlu dihindari atau yang menjadi salah satu faktor resiko untuk menyebabkan terjadinya glaukoma ini, termasuk misalnya obat-obatannya? Jadi sebenarnya kalau faktor resiko selain yang saya sebutkan tadi dok, jadi sebenarnya pertama kalau makanan sih sebenarnya nggak ada masalah dok, cuman mungkin dalam keadaan wajar aja, karena kan apapun yang berlebihan kan tidak baik sebenarnya. Jadi tidak ada makanan yang tidak ada yang pantangan. Cuman memang kalau dia diabetes memang salah satu faktor risiko. Terus kebiasaan hidup itu merokok dok, salah satunya. Itu dan juga mungkin pemakaian obat yang steroid untuk mata. Jadi biasanya kan kita nih masyarakat dok, biasanya kalau mata merah sedikit sisa ke apotek beli obat. Nah, kita tidak tahu ternyata di obat itu biasanya ada terkandung steroid yang tinggi. Ada kortikosteroidnya ya. Nah, steroid itu ternyata pemakaian semakin lama itu bisa menyebabkan glaukoma. Gitu.
Jadi perlu diwaspadai ya. Ya, betul. Tapi itu penggunaan jangka panjang ya. Penggunaan jangka panjang. Dan bisa saja penggunaan yang tidak terkontrol, mungkin 3 bulan atau 6 bulan pun bisa menyebabkan glaukoma. Iya. Soalnya ada beberapa obat antibiotik ya, tetes mata yang bercampur atau berkombinasi dengan kortikosteroid ya. Itu berarti perlu pemantauan dokter ya, penggunaan obat-obat seperti ini ya. Wah, luar biasa. Nah, bagaimana mencegah supaya kita tidak terkena ini, meskipun ada faktor resiko kan bisa dicegah ya. Bagaimana mencegahnya? Mencegahnya sebenarnya apabila kita sudah tahu nih kalau kita mungkin ada riwayat keluarga dan usia, mungkin kita lebih sering screening dok. Screening tidak kontrol ke dokter mata ya, penglihatan dan melihat. Biasanya kalau kami tidak hanya penglihatan yang kita lihat, biasanya tekanan bola mata dan juga kondisi mata yang bagian belakang ya. Iya, biasanya kita lihat untuk screening karena sayangnya tidak ada, setahu saya tidak ada apabila memang kita akan glaukoma, tidak ada sebenarnya tindakan yang kita untuk mencegah. Karena biasanya dia secara histologi ini biasanya memang dari struktur anatomi sudah bermasalah. Nah, dia diperparah dengan beberapa faktor risiko tersebut. Faktor risiko ya. Nah, Dokter Sultan, apa yang Dokter Sultan ingin sampaikan kepada masyarakat terkait dengan penyakit glaukoma dalam rangka World Glaucoma Week ya? Jadi ini dok, setiap Maret sebenarnya ini kita sudah lakukan 1 dekade lebih, di mana setiap bulan Maret setiap tahunnya dari tanggal 12 sampai 18 Maret terjadi kita merayakan sebenarnya World Glaucoma Week untuk mengedukasi masyarakat. Karena penyakit ini merupakan faktor kedua, faktor resiko kebutaan di dunia maupun di Indonesia. Cuman sayangnya penyakit ini tidak bisa sembuh lagi, reversible yang seperti saya sebutkan. Jadi untuk masyarakat sebenarnya paling penting memang men-screening untuk khususnya usia di atas 40 tahun, lebih seringlah melakukan pemeriksaan mata. Standar walaupun juga di puskesmas pun bisa dilakukan, dan apabila memang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut biasanya di reverse ke klinik-klinik mata ataupun juga rumah sakit gitu. Baik, terima kasih Dokter Sultan. Semoga informasi ini bermanfaat kepada masyarakat dan kita bagian dari perjuangan melawan kebutaan di Indonesia dan kebutaan di dunia ya. Semoga dengan pengetahuan glaukoma ini kita dapat mengurangi angka kebutaan di Indonesia untuk tahun-tahun berikutnya. Demikian podcast Apa Kata Dokter bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.